Selamat pagi, sahabat-sahabat Apatindik. Pagi ini saya berada di Purwokerto mengawal pekerjaan dari sahabat-sahabat kami di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah di bawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY. Sahabat-sahabat Apatindik, liputan kali ini kami dari kru Apatindik TV akan melihat pembangunan jalan lintas Pulau Jawa di Jawa Tengah, dan kebetulan pekerjaannya yang ada di wilayah PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen 2.1 di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah itu sepanjang 6,15 km. Kontraktor yang mengerjakan adalah PT Instaka CO dengan kontraktor atau PT Mukti. Selanjutnya pengawasan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh konsultan supervisi dari PT Perencana Jaya In Association atau PT Global Profek. Sinergi dengan perkerasan yang digunakan adalah fleksibel pavement. Dan tentunya untuk penandatanganan kontrak sahabat-sahabat Apatindik dalam paket lot 1 di Tambak Reja ini di Bantarsari dilakukan pada tanggal 18 April tahun 2019. Tentunya sahabat-sahabat Apatindik harus mengetahui paket penandatanganan yang dilakukan oleh PT tersebut dengan Kementerian PUPR itu di tanggal 18 April tahun 2019. Pembangunan jalan paket lot 1 di Tambak Reja di Bantarsari merupakan ruas jalan baru, bisa dikatakan membangun dari awal. Intinya kalau di dalam paket pekerjaan jalan namanya peningkatan mutu atau yang biasa disebut dengan membangun jalan baru, sahabat-sahabat Apatindik. Di sini dari data yang kami peroleh, pembangunan jalan lot 1 yang ada di Tambak Reja ini menghubungkan antara lain dari selatan Pulau Jawa, termasuk dari Cilacap dengan Kabupaten Pangandaran. Selain di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, proyek ini nanti akan diteruskan oleh Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DKI Jabar. Selain itu, ruas jalan baru ini menghubungkan antara dua ruas jalan nasional yang sudah ada, yaitu di Sidareja. Sidareja berikut SP3 Jeruk Legi, sehingga perjalanan masyarakat yang dimulai dari Jawa Barat ke Jawa Tengah atau sebaliknya itu juga mendapatkan suatu akses jalan yang sangat cukup baik ke depannya. Jadi sahabat-sahabat Apatindik, untuk selengkapnya mari kita langsung sapa Pejabat Pembuat Komitmen Bapak Seno yang ada di pembangunan jalan lintas selatan di lot 1 Tambak Reja. Mari kita simak video berikutnya. Salam Apatindik. Selamat pagi Pak Denny, Pak Seno. Kami bertujuan datang ke Panjenengan untuk bersilaturahim beserta memohon Panjenengan untuk meluangkan waktunya ajak kami di beberapa ruas jalan yang sudah Panjenengan kerjakan di tahun 2020, berikut di tahun 2021. Saat ini menangani pembangunan jalur lintas selatan yang sudah berjalan 1 tahun ini, dan panjang dari pekerjaan yang sudah dilakukan untuk sementara ini kurang lebihnya sudah masuk di berapa kilometer Pak Seno? Enggak Pak Seno? Iya, Apatindik matur nuwun ini sudah main-main sampai Purwokerto. Nggih, nggih. Jadi memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Apatindik, nggih. Nggih. Jadi di tahun
2019 sampai 2021 tepatnya di tanggal 10 Juli 2021 kami melaksanakan paket pembangunan jalan lot 1 Tambak Reja Bantarsari ya. Itu sepanjang 6,14 km ya. Jadi progresnya kemarin kan PHO tanggal 10 Juli 10 Juli ya. Juli ya, di bulan Julinya Juli PHO ya. PHO. Sekarang untuk progresnya pastinya sudah 100%. Sudah 100%. Ya, saat ini sudah masuk di masa pemeliharaan. Di masa pemeliharaan 365 hari. Siap. Itu ya, untuk yang ditempatkan. Nung sewu Pak Seno, dari paket pekerjaan lot 1 yang ada di Tambak Reja tersebut, itu menggunakan anggaran APBN atau dari SPSN Pak Seno, terus dari panjang yang sudah panjenengan kerjakan 6,14 km tadi, berapa anggarannya yang sudah panjenengan keluarkan untuk membangun jalur lintas selatan di lot 1 Tambak Reja sepanjang 6,14 km tersebut? Nggih, monggo. Jadi untuk sumber dananya kami menggunakan loan dari Islamic Development Bank. Dari Islamic Development Bank. Memang di situ ada program khusus untuk pembangunan jalan lintas selatan Jawa. Di situ selain tentunya lot 1 di tempat kami ada juga yang di Jogja, lot 3, lot 4, kemudian ada juga yang di Kebumen, lot 2 di situ. Ya. Kebetulan untuk anggaran yang berasal dari loan ini, dari pinjaman luar negeri ini kurang lebih adalah 93 miliar. Di angka 93 miliar itu Pak Seno, mohon maaf, hanya mencakup dari panjangnya 6,14 km atau lebih Pak dari 93 miliar tersebut? 93 miliar, jadi secara umum ada dua lingkup pekerjaan. Selain pembangunan jalan 6,14, di sini kita ada pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 19,8 meter. 19,8 meter nggih. Di angka 93 miliar tersebut bukan hanya membangun atau paket jalan lot 1 di Tambak Reja sepanjang 6,14 km. Dari 93 miliar tersebut juga berikut pekerjaan jembatan yang panjangnya kurang lebih 19,8 meter. Nanti monggo tim Apatinde, kru kami, peserta kami diajak untuk menilik ke pekerjaannya panjenengan Pak Seno. Siap. Siap, matur suwun. Pak Seno adalah selaku PPK 2.2. Mari kita berkemas untuk menuju ke lapangan. Jadi seperti itu sahabat-sahabat Apatinde, saya diterima dengan baik oleh saudara kami yang dari Kementerian PUPR. Berikut adalah Bapak Denny selaku PPK di 2.1 Provinsi Jawa Tengah, beserta Bapak Seno selaku PPK 2.2 di Provinsi Jawa Tengah, tentunya di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Simak video selanjutnya, Apatinde Jos. Selamat sore, Bapak Muhammad Seno Saputro. Siap. Nggih. Terima kasih, kami sudah diajak, diberi kesempatan untuk menilik pekerjaan jalan yang ada di pekerjaan lot 1 Tambak Reja Bantarsari. Mohon maaf Pak Seno, mungkin saya langsung bertanya saja kepada Bapak Seno selaku PPK 2.2 yang mengerjakan paket pekerjaan di lot 1 Tambak Reja Bantarsari. Monggo Pak, bisa dijelaskan gambaran secara umum untuk pembangunan jalan lot 1 di Tambak Reja ini? Oke. Secara umum saja. Terima kasih Bapak Dede. Siap. Ini sudah sampai ke Kota Cilacap ya, main-main Kota Cilacap. Siap. Jadi untuk paket lot 1 Tambak Reja Bantarsari ini merupakan salah satu koridor untuk lintas selatan Jawa. Salah satu koridor ya Pak ya? Lintas selatan Jawa. Ya, di mana lintas selatan Jawa itu kan terbentang dari ujung barat Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Ujung Jawa Timur, siap. Kita ada kira-kira ya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Siap.
mohon untuk Pak Seno memberi informasi terhadap kami selaku tim dari Abatindik TV untuk pekerjaan-pekerjaan tadi di kantor panjenengan sempat sudah dijelaskan berapa panjang penanganan paket pekerjaan, anggarannya juga mungkin nanti panjenengan sebutkan kepada sahabat-sahabat Abatindik di rumah. Dari 6,14 km itu kurang lebihnya menghabiskan anggaran di 93 M ya Pak? Ya, 93, tepatnya sih 91,9 ya. Siap. 92. Itu memang betul tadi yang disampaikan Abatindik ya. Jadi panjang untuk penanganan kami ini kurang lebih 6,14 km. 6,14 km. 6,14 km dengan biaya kurang lebih 92 miliar. 92 miliar kurang lebihnya. Ya. Untuk lebar jalannya itu sampai berapa Pak? Dari titik nolnya itu? Untuk perkerasan aspal sendiri itu 7,5. Itu total ya? Aspal. Ditambah bau kelas S itu 2,75. Berarti kurang lebih 10 meter. 2,75 kurang lebih 15 meter. 15. Lebih lebar dari dugaan saya, kan begitu. Untuk yang berikutnya Pak, apakah yang melatar belakangi adanya pembangunan paket lot 1 ini di Tambak-Reja? Menurut jenengan paket yang ditunjuk Satker PJN wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah, dan memang ini kan terhubung Pak antara Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang melatar belakangi paket pekerjaan tersebut menurut panjenengan selalu BPK, monggo disampaikan. Memang betul, ini memang ada di bawah Satker PJN 2 ya. Siap. Terus seperti kita ketahui, bagian selatan Jawa itu ya bisa dikatakan lebih tertinggal daripada bagian utara Jawa ya, terkait ekonomi, pemerataan ekonomi. Makanya secara master plan itu pemerintah menginginkan supaya seimbang antara utara dengan selatan. Utara dan selatan. Ya, makanya dibangunlah ini lintas selatan Jawa. Yang biasanya disebut jalur lintas selatan. Jalur lintas selatan. Siap. Saat ini ya. Terus memang di sini untuk paket ini sendiri, lot 1 sendiri, itu sebenarnya sudah ada jalan existing. Oh, sudah ada ya sebenarnya Pak ya? Jalan existing, jalan nasional. Jalan nasionalnya sudah ada. Nah, ini koridornya, paket ini memang secara kita kerjakan 6 kilo. Siap. Cuma secara koridor itu kurang lebih 9,7. Secara umum? Secara umum, untuk shortcutnya yang dari jalan nasional ke menuju ke jalur jalur lintas selatan yang ada di lot 1. Betul. Tambak-Reja. Di mana panjang existing jalan nasional yang kita shortcut itu kurang lebih 18 kilo. 18 kilo ya? Kita shortcut. Jadi menyambung dengan jalan nasional? Iya betul, ini antar jalan nasional. Kalau Abah tidak lihat, di belakang sebelah ini kiri saya ya, sebelah kiri saya. Ya betul, ini adalah ruas jalan nasional Sidareja Jeruk Legi. Jadi menghubungkan di ujung ini lot 1. Siap. Itu ada jalan nasional Batas Jabar Patimuan Sidareja. Siap. Ya. Ada 2 ruas jalan penghubung di jalan nasionalnya. Betul. Dan kita shortcut dari 18 kilo menjadi kurang lebih 9 kilo saja. Menjadi 9 kilo saja. Berarti penanganan dari pekerjaan paket lot 1 di Sidareja, Sidareja ya Pak ya? Sidareja. Dengan penanganan jalan nasional yang saya amati juga sudah bagus jalannya. Beda anggaran antara jalan nasional yang di sebelah kiri kita dan di sebelah kanannya Pak Seno, paket lot 1. Lot 1, betul. Menurut Pak Seno yang sebelah kanan anggarannya dari ISDB, dan ini sebelah kiri APBN. Jalan nasional, APBN. Ya. Itu masuk di ruas paket Pak Seno juga selaku PPK 2.2. Betul, memang ruas saya kebetulan dari Wangon, Jeruk Legi tadi, pertigaan sampai Batas Jabar Patimuan. Siap. Nah, memang nanti ke depannya, ini untuk yang jalan nasional existing yang 18 kilo itu nanti rencananya di downgrade statusnya. Maksudnya di downgrade itu gimana, Pak? Jadi dari jalan nasional kita serahkan ke APBD provinsi, ke pemerintah kabupaten ya. Kabupaten ya, karena tidak dimungkinkan ada 2 ruas jalan nasional yang satu
sejajar lah. Ya, memang sangat dekat sekali antara jalan nasional dengan jalan paket lot 1 yang didanai oleh ISDB. Mohon maaf Pak Seno, untuk awal dimulainya pembangunan pekerjaan di lot 1 Tambak Reja, Bantarsari ini, itu dimulai tahun berapa Pak? Jadi secara kontrak ini untuk konstruksinya ya. Konstruksi. Secara konstruksi itu kita mulai di tahun 2019. Di tahun 2019 ya? 2019 kita mulai jalan. Siap. Kemudian kita untuk waktu pelaksanaan sendiri kurang lebih 369 hari di 369 sini. hari gitu. Yeah, itu berakhir di 10 Juli 2021 kemarin. 10 Juli 2021. Untuk PHO-nya sedang berjalan ya, Pak? PHO sudah berjalan, saat ini masih dalam masa pemeliharaan. Masih dalam pemeliharaan. Ya, selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ya. Di tahun 2021 hingga 2022 akhir. Betul. Nanti sampai. Berarti bukan 635 hari kalender atau hanya 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Sesuai kontrak untuk pemeliharaan masa itu, pemeliharaannya 1 tahun. Di satu paket nilainya 92 kurang lebih tadi ya. Ya. Bisa dijelaskan lingkup pekerjaan konstruksi dari pembangunan jalan paket lot 1 Tambak Reja ini antara Bantarsari itu panjenengan selama ini dan pihak penyedia jasa, apakah pernah mengalami kendala? Oke. Untuk secara kendala sebenarnya lebih ke koordinasi antar instansi. Gitu Pak ya? Kebetulan di belakang kita ini Siap. ada jalur pipa Pertamina. Di bawah kita Di ini? bawah kita ini. Siap. Mungkin kalau Abah lihat ini, Siap. ada ini ya, ada Oh. papan peringatan bahwa Itu ini pipa ada gas jalur atau apa Pak? pipa minyak. Pipa minyak. Pipa minyak milik Pertamina di sini menghubungkan Jawa Barat sampai Jogja. Siap. Nah, di situ kita memerlukan konstruksi khusus. Siap. Kita memerlukan izin khusus. Siap. Dengan Pertamina, jadi kita koordinasi itu di situ ya agak memakan waktu memang. Kita Begitu, tidak Pak, bisa melaksanakan sebelum mendapatkan izin dari Pertamina. Untuk yang sisi Ya. dilintasi oleh pipa Pertamina tersebut. Warga sekitar sendiri Pak, Ya. saat dibangunnya proyek pembangunan jalan lot 1 yang ada di Tambak Reja Bantarsari, respon dari masyarakat sendiri bagaimana? Yang pasti masyarakat senang ya di sini ya, karena awalnya existing 4 meter saja lebarnya jalan kampung. Ya, siap. Jalan kampung. Kemudian tiba-tiba kita ubah menjadi RUW-nya itu 24 meter, bisa dibayangkan 24 meter. 24 meter. Di sini pasti harga tanahnya naik semua ya. Pastinya Pak, pastinya seperti itu. Naik semua, kita bisa lihat langsung warung-warung semua tumbuh semua di luar RUW kita ya. Berarti ini satu jalur ya Pak ya, dari sisi timur ya? Iya, satu jalur. Satu jalur. Nanti di sini ada. Pak Seno, mohon maaf, Ya. seberapa besar tantangan panjenengan saat menerima paket pekerjaan di lot 1 Tambak Reja Bantarsari ini? Tantangannya itu bagaimana? Selama 2 tahun mengerjakan ini, ada kesan dan pesan pribadi yang sekiranya itu melekat di jiwa atau di hati panjenengan selaku PPK yang mengerjakan Pak? PPK. Yang pasti kita harus komunikasi dengan semua pihak ya. Semua pihak. Tidak mungkin kita cuma kerja di sini, kita harus mengayomi masyarakat dengan permintaan-permintaan yang mungkin ya kita harus ya gimana caranya kita bisa mengayomi mereka. Betul Pak. Apakah ada kesan dan pesan seperti yang sudah panjenengan kerjakan kepada masyarakat sekitar pembangunan jalan lot 1 Tambak Reja Bantarsari? Monggo, mungkin Bapak selaku PPK yang mengerjakan bisa memberikan suatu pesan dan kesan, bahkan suatu himbauan kepada masyarakat sekitar sini untuk mungkin berhati-hati dalam menggunakan akses jalan dan sebagainya. Monggo Pak. Mungkin ini sebelumnya pasti saya mengucapkan terima kasih ya untuk seluruh stakeholder, baik dari Balai Jalan Jateng DIY, kemudian Pemda Cilacap yang telah membebaskan tanah untuk pembangunan lot 1 ini, dan tentunya seluruh masyarakat di sekitar ini. Tanpa sinergi dari mereka semua, pasti paket ini tidak akan selesai berhasil dengan lancar aman ya. Gitu Pak. Ya.
Kemudian tentunya saya berharap dengan dibangunnya jalan ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Secara khususnya dan secara umumnya jalan ini bisa menumbuhkan bangkitan-bangkitan yang lain. Untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di wilayah Cilacap ini ya Pak, Cilacap, ya. Khususnya. Siap. Saya mohon maaf sudah merepotkan Bapak Seno selaku PPK 2.2 di Provinsi Jawa Tengah. Siap. Monggo Pak, kita langsung saja. Siap. Matur suwun ya Pak. Lanjut. Siap. Ujung ya. Siap Pak. Monggo Pak. Pak Seno, siap. Kita sudah di ujung barat dari lokasi pekerjaan panjenengan yang ada di Lot 1 Tambak Reja, Bantarsari. Jadi kesannya itu sungguh luar biasa Pak Seno, dengan bangunan tanpa cacat dan aspal mulus, di dalam kendaraan kita menikmati suatu perjalanan. Monggo Pak Seno, kesan panjenengan selaku PPK di 2.2 di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2. Harapannya ke depan agar masyarakat bisa juga berhati-hati dan merawat dari apa yang sudah diberikan oleh Kementerian PUPR melalui panjenengan selaku PPK 2.2 di Jawa Tengah. Ya, Mbak. Ya, seperti kita ketahui, jalan itu infrastruktur yang sangat mahal. Siap. 6 kilo kita bangun dengan dana 92 miliar. Dengan dana yang cukup fantastis ya Pak ya? Iya, 92 miliar. Harapan saya selain pemerintah, warga sekitar juga ikut menjaga jalan ini. Oke, siap. Ya. Karena yang lebih susah itu untuk menjaga. Kalau masalah perawatan pemeliharaan itu sudah ditangani panjenengan selaku PPK 2.2 di Jawa Tengah. Kan begitu Pak? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Satu lagi, Pak Seno, saya melihat ada jembatan di belakang kita. Dari 92, sekian M. Apakah jembatan tersebut juga ikut di dalam paket pekerjaan yang jenengan lakukan di Lot 1 Tambak Reja, Bantarsari ini? Jadi kebetulan untuk jembatan di belakang kita ini adalah jembatan Ciberem. Jembatan Ciberem? Ya, ini adalah jembatan existing. Ini masuk ruang lingkup kita, cuma memang di sini kita cuma melakukan rehabilitasi. Oh, rehabilitasi. Pemeliharaan. Pemeliharaan, betul. Kita buatkan rutin jembatan. Bukan ya? Bukan. Kita ganti expansion joint-nya. Awalnya kan sudah berarti mulai. sempat dibongkar ya Pak ya? Tidak dibongkar juga. Tidak dibongkar juga. Ya, kita lakukan pengecetan seperti di guardrail, trotoarnya kita perbaiki. Plat injak jembatan sebelumnya tidak ada, kita buatkan ya, seperti itu. Siap. Jembatan awal memang milik Jalan Nasional. Punya Pemda. Oh, punya Pemda. Ya. Namun setelah ada pekerjaan di Lot 1 ini, panjenengan selaku PPK juga memberikan akses kepada jembatan ini, yang mana yang perlu dibenahi, jenengan benahi. Betul. Seperti itu ya? Betul. Siap. Saya terima kasih banyak Pak Seno sudah diberi kesempatan waktu untuk jalan-jalan meliput dari apa yang sudah panjenengan kerjakan 2 tahun ini. Siap. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat Apatinde, inilah bentuk daripada tanggung jawab yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Seno Saputro. Bahwasanya jika jalan banyak berlubang, jika banyak jalan yang digunakan tidak membuat nyaman masyarakat sekitar, beliau mengatakan saat ini Indonesia sudah sangat terbuka dengan ketentuan undang-undang keterbukaan informasi publik. Semua warga bisa mengakses daripada informasi-informasi yang ada di seputar Kementerian PUPR. Dan Bapak Seno juga mengatakan selalu berhati-hati, selalu waspada saat berpergian dalam mengendarai suatu kendaraan bermotor. Jadi seperti itu sahabat-sahabat Apatinde. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Apatinde Jos. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Matur suwun.